di kancah internasional tentunya. Dari tim yang berhasil remontada kita beralih ke Champions League di mana kemarin ada tim yang hampir kalah. Untung dibantu wasit ya. Kalau kata sih dibantu wasit nih. Dibantu wasit. Tapi lu nih. bacain, berarti lu ngedukung. Kenapa lu bilangnya hampir kalah? Kenapa nggak hampir remontada? Kan hampir juga. Bisa jadi sih, bisa jadi. Kita ke Barcelona yang kemarin ditahan imbang oleh klub Brugge di mana hampir kontroversi di akhir-akhir kemarin ya. Di mana gol di si pemain dari klub Brugge itu kemarin dianulir. Ngelihat permainan Barcelona kemarin gimana nih? Ini ada statement dari Marco van Basten ketika klub Brugge dirampok katanya. Klub Brugge dirampok malam ini. Gol keempat mereka harusnya sah. Romeo Verman tak membuat pelanggaran pada Szczęsny. Dia bahkan tidak menyentuh Szczęsny, sendiri yang membuatnya terlihat seperti pelanggaran. Tapi itu bukan foul. Ini clear pelanggaran kah Mas Aryo atau emang ada kesalahan kemarin dari wasit? Ya selalu kalau kita dihadapkan pada situasi ini kan selalu ada 50-50 lah ya antara gimana keputusan wasit itu. Tapi kalau gue pribadi gue melihatnya lebih ke arah pelanggaran sih. Sebetulnya sebuah pelanggaran sehingga gol itu dianulir dan Barcelona harus puas ya dengan skor 3-3 gitu. Dan Hansi Flick sendiri mengatakan bahwa ini hasil yang terbaik yang bisa mereka dapatkan gitu. Karena mereka tahu Brugge tampil luar biasa. Mereka 3 kali mendapatkan gol lewat yang selalu gua ributin kan soal Barcelona. High defense line mereka sampai sekarang masih menjadi kendala utama. Dan bukan hanya di level La Liga yang sudah bisa membaca mereka, gaya bermain mereka, tapi sampai klub Brugge pun udah bisa gitu. Melihat gimana lubang yang ada di Barcelona, senganga apa lubangnya dan mereka bisa manfaatin 3 kali loh. Itu bukan kebetulan, tapi terplan banget semua counter attack mereka. Mereka tahu di mana harus meletakkan bola untuk bisa melukai Barcelona dan itu yang terjadi berulang-ulang di musim ini. 9 kali berturut-turut mereka nggak pernah clean sheet. Mereka ada kalanya mereka mencetak banyak gol juga, tapi ada kalanya mereka kesulitan juga untuk mencetak gol gitu. Jadi kalau gue bilang selama lo bisa mencetak gol banyak itu mungkin gak akan masalah gitu. Tapi kan lu mencetak golnya pun gak gampang juga nih Barcelona kan. Terutama ketika gak ada Lewandowski, gak ada Rafinha, gak ada Pedri. Itu kan nunjukin ketika lu mencetak golnya sulit, ya lu jangan sampai kebobolan lah gitu kan. Tapi ini kan terus dilakukan oleh Hansi Flick. Berulang kali publik memprotes, berulang kali pandit di luar pun mempertanyakan gitu ya kinerja dia. Tapi dia selalu bilang bahwa ini DNA kita gitu. Gue lebih nyaman dengan bermain seperti ini dan gue yakin dengan apa yang gue lakukan. Kalau tim lo komplit nggak masalah gitu ya, lo masih punya Lewandowski, lo masih punya di belakangnya komposisinya juga lini belakangnya yang utama yang lo mainin, gelandang bertahan lo. Tahun lalu kan mereka bisa tampil cukup stabil karena gelandang bertahannya cukup stabil. Gavi tampil juga cukup bagus di situ, Casado lagi bagusnya juga di situ. Itu mereka bisa menyaring dan mereka punya Inigo Martinez yang selalu kita bilang kehilangan utama mereka di musim ini nih. Tapi kan ketika lo nggak punya komposisi yang bisa membantu lo dalam tampil dengan defense line setinggi itu, berarti kan harus ada yang lo adjust dong. Tapi ini belum coba dilakukan oleh Hansi Flick dan kayaknya dia nggak mau melakukan perubahan. Jadi gua rasa sampai dia melakukan adjustment yang agak sedikit bisa dikatakan menyeimbangkan lah ya antara lini pertahanan dan lini serang, ya mereka akan kebobolan gol-gol seperti ini gitu. Karena semua tim udah bisa membaca cara mencetak gol ke gawang Barcelona. Dan gue ngelihat juga ketika lu bisa nyetak 3 gol di ajang Liga Champions di kandang lawan, tapi lu kebobolannya juga 3, menurut gue udah jelas masalahnya ada di mana sih ya, di masalah lini belakang. Dan gue menyoroti bukan hanya fullback dan juga center back, tapi as a whole gitu. Segala unitnya di lini belakang menurut gue musim ini buruk banget. Dan juga dari pairing center back, tadinya kan berpikir kalau Kubarsi cocoknya sama ini nih, atau si Christensen cocok sama ini, Araujo cocok sama ini. Tapi siapapun yang dicoba menurut gue tetap bocor gitu. Kebobolan tetap datang ke gawang mereka. Jadi kalau siapapun komposisinya, masalahnya tetap ada di sana. Dan juga Kubarsi pun dipasangin sama siapapun di musim ini gue lihat nggak yang maksimal kayak semaksimal musim lalu gitu. Ketika partner dia sama Inigo tuh paling cocok. Tapi di musim ini tetap bocor dan gue masih sama pegangan gue seperti 2 pekan lalu. Gue bilang kalau mereka nggak datengin center back di bulan Januari, one way or another, gimana pun caranya, mau mereka lagi kesulitan keuangan kayak atau gimana, tapi harus datengin back menurut gue. Karena kalau sampai enggak, ini bukan masalah yang bisa lo sustain gitu untuk bisa pertahanin gelar. Karena bener-bener menurut gue ini nggak menawarkan sesuatu yang diharapkan sama Hansi Flick. Jadi bocor terus dan ini gue khawatirnya malah
makin merosot nih dibandingkan mereka nyusul tim-tim lain di papan atas untuk Barcelona. Jadi bisa disimpulkan terlepas dari kesalahan atau blunder dari si Szczęsny kemarin ada koordinasi yang berantakan di lini belakang dong Bu Harpa. Ya, kalau kita bicara soal insidennya Szczęsny, memang tadi Mas Aryo jawab masih gini kan, karena walaupun dia firm ada satu take a side, satu standing point, tapi nggak firm juga. Tapi as a whole, again Barcelona ini menurut gua tim yang naif, yang mungkin gue mikir-mikir dari kemarin, mungkin memang mereka ini masih tersandra dengan masa lalunya ketika mereka menguasai Eropa dengan tiki-takanya kan. Artinya mereka masih main terus high defense, lawan klub seperti ini aja kebobolan 3 kali. Ya mungkin oke lah menghadapi klub Brugge, dalam pikiran mereka mungkin oke lah kita bisa agak lebih di high defense. Tapi kan nggak selalu menghadapi klub-klub itu seperti itu, dan mereka selalu mengusung dengan kebanggaan mereka kan, filosofi itu. Dan terakhir kali mereka itu clean sheet menurut catatan gue itu bulan September tanggal 22. Jadi setelah itu mereka nggak pernah clean sheet, dan rekornya pun juga 50-50, menang kalah gitu. Jadi menurut gue ya mereka gini ya, kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan juga the way of life satu klub gitu loh. Misalnya kayak Madrid lebih pragmatis. Mereka udah nggak bisa seperti itu. Tapi konsekuensinya apa? Ya lu lihat dong, materi lu menyesuaikan nggak gitu? Defense lu bener-bener bisa, high defense ini bisa mengcover nggak seperti 15 tahun lalu kan nggak? Jadi kalau kita lihat seperti ini, mungkin memang ini masih terlalu jauh untuk menebak bagaimana nasib mereka di La Liga dan di UCL. Tapi kalau kelihatannya sih kayak gini-gini aja, I don't think they can compete. Dan yang menariknya kalau soal cederanya kan, sekarang kalau fair-fairan selain ini belakang jelek emang lagi banyak yang cedera juga ya. Tapi gue bilang cederanya ini nggak lepas dari tuntutan gaya bermainnya Flick juga gitu. Karena lu dituntut buat Highland tuh nggak gampang, lu harus lari lebih sinkron dengan rekan-rekan sekeliling lu banyak gerakan tiba-tiba untuk menarik garis pertahanan. Itu menurut gue bikin pemain lu gampang cedera. Dan sekarang terbukti kayaknya juga di musim lalu dapat sorotan paling banyak tuh salah satunya kan dokter tim ini ya, bagaimana dia bisa ngeracik tim ini bisa banyak bebas dari cedera gitu di musim lalu. Tapi di musim ini cedera terus-menerus datang, bukan hanya ke lini belakang doang, tapi Rafinha juga berapa kali cedera, FDJ juga berapa kali cedera, Lewandowski belum kunjung balik juga. Jadi segala lini gua rasa cederanya itu bukan hanya faktor dari pemain itu sendiri, tapi Flick lah yang bikin akibatnya jadi kayak begini. Karena tuntutan gaya bermain dia menurut gua. Tapi kan dilema juga, lu tadi bilang di mana di transfer Indo nanti harus membeli center back. Tapi balik lagi buat daftarnya aja susah gitu. Ya dilema juga. Gimana pun caranya menurut gua. Kalaupun nggak datengin pemain baru lewat bursa transfer, tapi kan Barcelona punya tradisi pakai pemain-pemain dari akademi lah. Karena mereka bisa munculin Casado, bisa munculin Kubarsi. Mereka cara kayak begitu. Karena gue lihat sekarang siapapun opsinya di lini belakang ini nggak bisa nyelamatin mereka menurut gue. Karena levelnya jauh banget dibandingkan dengan Inigo. Jadi kalau Januari nggak bergerak atau nggak mempromosikan pemain dari akademi, sulit sih bagi gue ngeliat mereka terlindungi di lini belakang. Iya, ketika lo bermain dengan sistem itu memang sempurna gitu ya. Musim lalu kebukti gitu sempurna, treble, domestic treble lah ya. Tapi kan ketika itu bisa di-crack sama lawan, ya lo tidak bisa dengan cepat mereparasi itu gitu. Di era Barcelona yang tadi diomongin sama Harpa kan, ya era bisa dibilang era tersukses lah ya, paling sempurna. Tapi kan banyak juga loh yang bisa meng-crack mereka gitu. Dalam artian satu kali bolanya Messi misalnya kerebut gitu, ya lo akan berada dalam posisi counter dan langsung keteteran tuh pemainnya. Karena kan si Busquets nggak bisa, bukan pelari cepat gitu, dan juga Pique dan juga Puyol nggak selalu bisa bermain tampil selalu sempurna gitu. Ada juga lubang-lubang yang bisa dimanfaatin gitu. Itu sesempurna itu sebetulnya Barcelona masih bisa di-crack gitu. Tapi kan sekarang lubangnya udah cukup banyak kan untuk bisa melihat lu nyerang dari sini, lu nyerang dari sini, lu nyerang dari sini, dan hampir semuanya tuh bisa dimanfaatin oleh lawan-lawan gitu. Makanya balik lagi ketika itu nggak lo coba adjust dalam berapa bulan ke depan, gua rasa makin banyak tim yang akan bisa manfaatin lubang ini. Oke, tapi terlepas dari itu semua, kita ngelihat kemarin ada pemain yang akhirnya bisa live after breakup nih ya. Setelah diputusin sama pacarnya gitu kan. Akhirnya magisnya kembali terlihat ini. Ada Lamine Yamal, Bung Harpa yang kemarin akhirnya kembali menunjukkan magisnya gitu kan setelah diputusin. Emang selalu gitu ya. Putus. Tapi kalau ngelihat Lamine Yamal di tengah kualitasnya, ini kan juga dia ini selalu menampilkan yang magisnya lah di tengah pressure dia, di tengah kesulitan yang dihadapi Barcelona. Apakah ini bukti bahwa si Lamine Yamal ini udah menjadi main man di Barcelona? Mungkin gara-gara bapaknya mau kawin lagi juga kali. Masih muda juga. Gitu. Masih muda. Tapi enggak. Menurut gue dari awal kemunculan dia ini menarik ya. Jadi gue ngelihat dia ini di Barcelona jadi dua sisi mata uang. Satu ya dianggap satu fenomenal
fenomena mungkin setelah Messi ya, dengan gayanya mirip, tinggi badannya, nggak tahu mungkin masih tambah tinggi lagi kali ya, kaki kiri dan lain-lain. Tapi seperti yang gue bilang berkali-kali, so far menurut gue dia cukup beruntung berada di environment yang cukup positif, baik di tim nasional maupun juga di liga, dengan pelatih-pelatih yang bisa membimbing dia. Tapi kan keliaran dia kan nggak bisa dikontrol 100% juga kan. Nah, Hansi Flick dan pelatih Spanyol gue lupa mulu namanya. Ini yang botak juara kemarin, De La Fuente kan bukan babysitter juga kan, nggak bisa ini dia 100% kan, mengawal dia 100%. Jadi ya intinya sekarang usia dia berapa? 17-18 kalau nggak salah. 18. Ini kan masih liar juga kan, masih sampai berapa tahun sampai mungkin dia menyadari bahwa gue nggak bisa terlalu begini nih, gue mesti harus menjaga. Oke lah sekali-sekali lu dugem atau apa itu normal gitu ya, tapi nggak bisa juga lo kayak sebelum pertandingan segala macam itu kan kalau mereka melakukan sendiri juga nggak ada yang tahu. Nah itu yang kita akan lihat nanti outputnya seperti apa. So far menurut gua dia masih bisa di handle. Ya kemarin dia nggak tahu apakah ada hubungannya dia putus sama pacar atau bisa golin lagi, kita nggak tahu. Tapi at the end kemarin dia bisa golin lagi, tapi tinggal kita tunggu sampai sejauh mana dia bisa konsisten di usia yang sangat muda, tapi udah sukses hampir semua mungkin ya trofi major kecuali Liga Champions yang diambil sama dia. Jadi kalau dia kemudian kadang-kadang ada flop mungkin wajar ya, tapi bagaimana dia kemudian bisa bangkit dan kemudian bisa meraih sebanyak mungkin gelar bersama Barcelona atau siapapun nanti. Menarik sih. Tapi kalau kita lihat juga secara keseluruhan wakil-wakil dari La Liga ini kalau kita lihat di Champions League kayak udah kehilangan daya saingnya juga ini. Terutama ketika menghadapi tim-tim dari Premier League. Ini kita punya data di mana ketika menghadapi tim dari Premier League, tim-tim dari La Liga ini selalu kesusahan. Kekalahan Athletic Club lawan Arsenal, Newcastle. Ini Barcelona sempat menang juga, Liverpool yang berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Atletico, Spurs juga mengalahkan Villarreal, Arsenal kemarin membantai Atletico, Man City juga berhasil mengalahkan Villarreal, dan juga terakhir kemarin Liverpool berhasil mengalahkan Real Madrid. Bahkan Real Madrid yang bisa dibilang tim paling stabil di La Liga pun bisa dikalahkan oleh Liverpool yang sedang mencari jati dirinya. Ini bukti bahwa dominasi Premier League ini nyata dan parameternya udah terbukti dong Mas Aryo. Kalau bicaranya di match day ya, ya mungkin ya itu masuk catatan itu gitu. Tapi kalau kita bicara ujungnya di juaranya, kan nggak juga Inggris merajai juga. Seimbang juga ya. 15 tahun terakhir itu La Liga tuh 8 juara di Liga Champions. Selebihnya dibagi 7-nya dibagi Inggrisnya 4, Jermannya 2, sama Prancis 1 kemarin Paris Saint-Germain. Artinya 15 tahun terakhir ya masih La Liga juga. Walaupun dari sisi finance mereka struggle, kalau kita compare ya pembelian pemain di musim ini terendah yang pernah dialami oleh La Liga. Pembelian pemainnya tuh jauh banget. Gak usah dibandingin sama Premier League lah, yang 3 billion kalau nggak salah di musim ini. Pound. Si Serie A aja 1 billion lebih. Bundesliga 700 sampai 800 million. Sementara La Liga semuanya cuma 500-an. Itu dua giants-nya ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa beli. Madrid aja dengan luar biasanya mereka bisa dalam beberapa tahun terakhir dapat pemain terbaik tapi lewat free transfer. Mereka dapat Alaba, mereka dapat Rudiger, dapat Mbappe, dapat Trent terakhir kan sebetulnya free transfer, tapi karena dia mau dimainin di Piala Dunia Klub, Madrid harus bayar 10 juta gitu kan. Itu kan ya 10 juta loh untuk Arnold, itu kan good bargain banget lah ya untuk tim-tim seperti itu. Jadi emang ada shifting dari cara mereka mengoperate klub-klub di La Liga. Ketika awal-awal 2000-an sampai 2000-an sampai mungkin 10 tahun terakhir ya. Itu kan jor-joran ya. Semua klub Spanyol sadis lah dalam pembelian. Dan berapa tahun lalu hampir ada 10 klub yang fail up for bankruptcy gitu. Pilot. Itu kan nunjukin lu nggak sehat dari sisi keuangan. Makanya langsung ikat pinggang dikerasin. Tebas walaupun nggak populer ya dalam aspek ini sebagai presiden, tapi dia tahu bagaimana menyelamatkan klub-klub La Liga. Sekarang mereka semua udah bisa menjadikan klub-klub ini sebagai industri ya. Udah bisa jualan jersinya udah bagus, tiket masuknya sudah bagus, lalu rights-nya sudah mulai terbagi rata. Jadi sekarang lebih rata klub-klub dari La Liga dalam jual beli pemain gitu. Sementara untuk bisa menyaingi liga-liga lain, mereka
taruh di youth-nya. Makanya youth-nya kan banyak yang naik ya. Ada Yamal di situ, ada Alex Baena dari Villarreal. Tidak hanya Barcelona dan Madrid, tapi Sociedad, Atletico, dan juga Villarreal udah mulai nunjukin pemain-pemain yang bisa masuk ke timnas Spanyol. Gitu. Jadi secara kualitas individu, La Liga tuh nggak bisa compete lah sama Premier League. Tapi secara kualitas di atas lapangan masih bisa compete gitu. Semifinalis musim lalu Barcelona masih masuk gitu kan. Sementara Inggris ya Arsenal doang yang masuk kan. Liverpool keluar di berapa? 16 besar aja belum nyampe. 16 bubar. Iya, makanya secara kualitas ya kita belum bisa bilang Premier League tuh di atas La Liga kalau kita bicara ujungnya. Kita bicara trofinya gitu. Tapi kalau di matchday tadi ya masih masuk lah, tadi mereka cuma menang sekali. Tapi kalau shifting gue ngerasa emang lagi ada shifting 2 tahun terakhir sih ya. Faktor selain tadi Mas Edo udah dijelasin, tapi emang rekrutmen beberapa tim papan atas di La Liga tuh belakangan emang gue rasa agak so-so lah. Kayak contoh Atletico beli pemain yang menurut gue karakternya tuh di luar karakter pemain Simeone banget lah biasanya ya. Karena musim ini datanginnya Nico Gonzalez, abis itu datengin lagi pemain-pemain lain yang sebenarnya karakternya bukan petarung yang diinginkan oleh Simeone kalau menurut gue. Dan juga ini mulai dari musim lalu, kenapa gue bilang dari musim lalu, karena Bilbao pun juga disingkirin sama MU. Bilbao yang sepanjang musim mulus banget di San Mamés, kalah sama MU 3-0 di kandangnya mereka sendiri. Jadi 2 musim terakhir emang ada shifting di area, bahkan di Conference League juga ya. Chelsea ngalahin si Real Betis. Jadi emang dominan banget Inggris atas Spanyol dari segi investasi. Dan faktor yang kedua, ini faktor yang lagi ngetren di Premier League sekarang nih, set piece. Lu lihat tadi jadwal yang disajin sama tim ya, soal yang hasil-hasil di musim ini, total 7-1 tim Inggris menang dari Spanyol. Arsenal bantai Atletico pakai cara apa? Set piece. Liverpool menang lawan Atletico pakai cara set piece. Habis itu ada lagi tadi hasil yang tim lain tuh. City juga dapat set piece. Jadi lawan Madrid juga set piece. Set piece juga. Liverpool menang dari Madrid set piece yang paling baru. Jadi ini emang arah tren sepak bola Inggris sekarang. Carragher pun juga bilang di episode terbarunya di Monday Night Football ya. Musim ini Premier League udah sangat-sangat set piece banget. Liga yang ditentukan bukan lagi soal kualitas lu ngalirin bola paling bagus secara teknik, tapi dari segi gimana lu cara manfaatin set piece. Dan menurut gue itu adalah revolusi sepak bola, dan sekarang Premier League unggulnya dari segi set piece itu. Nganterin mereka dominan banget atas tim-tim Spanyol sekarang. Nah, ngomongin soal Premier League, tapi kita tunggu dulu, kita mau bacain saweran dulu sebelum kita beralih ke Premier League, di mana udah ada banyak yang nyawer ini ya dari GM Team. Ada 25.000 dari Budi, Mas Aryo, Bung Harpa, Rizal. Gimana pendapatnya tentang interview Ronaldo dengan Piers Morgan yang terbaru? Manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah. Dulu dia bilang Piala Dunia impian, sekarang bagi dia bukan iya, biasa. Singkat aja. Manusia bisa berubah. Brutally honest lah selalu kan, Ronaldo tuh emang bicara fakta, walaupun ada yang lebih ke pembelaan ke dia ke dia secara pribadi gitu. Tapi ya apa yang dia omongin cukup benar, dan dia memuji Amorim juga kan. Juga dibandingkan sebelumnya dia ngajar Ten Hag, tapi kali ini dia bela Amorim bahwa butuh miracle kan untuk bisa memperbaiki United, dan itu sedang dilakukan oleh Amorim. Itulah yang namanya makin berusia makin dewasa. Jadi kalau dibandingkan sebelumnya kan beda lah. Ini lebih wise dia. Ada juga 25.000 dari Derry ini ya. Capek banget sama Barcelona musim ini, sama mainnya gitu terus. Takut banget musim ini gak dapat gelar. Lanjut, ada betul Der. Betul ya, Mario mengamini nih. 25.000 dari Ian. Barca minggu ini lawan Celta Vigo, apalagi ada Iago Aspas yang sering cetak gol lawan Barca. Kalau sampai gagal dapat poin, goodbye La Liga. Alah, baru beda 5. Legend Liverpool ya, Iago Aspas ya. Iago Aspas. 25.000 dari Lolo. Gak sabar nunggu akhir Desember siapa yang menang taruhannya antara Mas Aryo sama Rizal tentang Rashford. Yang bilang 10 gol dapat siapa? Lu. Mas Aryo. Lu bilang enggak? Gue bilang enggak. Makin deg-degan sih gue. Sekarang lu berapa? Udah mulai terbukti ya. Udah 6 bulan lagi nih ya. 21,5 bulan, 2 dapat kayaknya. Bahaya nih Rashford. Siap-siap Zal. 20.000 dari Ferry. Ini ada. Jujur sejauh ini tim paling kuat di dan konsisten di Eropa Bayern sama Arsenal. Sepakat. Sepakat? Betul. Iya. Dominasi total. Coba kita